Kalau kamu tidak bisa menghormati papa kamu, berarti kamu tidak bisa menghormati diri kamu. Ngerti? Papa kayak gini nggak pantas dihargain. Jo! Jojo. Maafin aku. Gue nggak bisa diem aja. Gue harus ingetin Bella untuk hati-hati sama Arfa. Aku minta sama kamu, mulai sekarang berhenti ya di hotelnya Bella. Rel, aku kan udah bilang sama kamu nggak usah ikut campur urusanku. Kamu harus percaya sama saya, Bella. Arfa sudah ngobrol dengan Papa, dan mereka ngobrol cukup serius. Bahkan Papa sendiri yang bilang kalau dia akan berencana untuk merebut hotel ini dari kamu. Dan menghancurkan kamu. Dan dia melakukan itu dengan bantuan Arfa. Nggak mungkin. Saya kenal sama Arfa dan saya tahu dia. Saya yakin dia nggak mungkin bisa ngelakuin hal itu. Kamu harus percaya sama saya, Bella. Arfa sudah ngobrol dengan Papa, dan mereka ngobrol cukup serius. Bahkan Papa sendiri yang bilang kalau dia akan berencana untuk merebut hotel ini dari kamu dan menghancurkan kamu. Dan dia melakukan itu dengan bantuan Arfa. Ayo, Pak. Bilang sama Bella. Bilang sama kita semua di sini kalau kamu memang berniat untuk menghancurkan Bella. Kalau bukan itu tujuan kamu, sekarang tolong kamu bilang sama kita, apa tujuan kamu sebenarnya datang ke sini? Kamu lihat sendiri kan, Bella? Dia nggak berani jawab. Karena itu adalah yang sebenarnya. Begini, saya tahu persis kalau kamu itu tidak suka sama Arfa. Karena Arfa tiba-tiba datang ke situ terus mengambil alih posisi yang kamu sangat inginkan. Sebenarnya dari tadi tuh Bapak ngomong apa sih? Muter-muter mulu. Yang bener dong Pak kalau ngomong. Oke, saya akan terus terang. Saya akan duduk poin ke masalah yang sebenarnya. Begini, kamu sama saya itu sama, ingin menguasai hotel itu, ya kan? Coba kamu pikir pakai otak yang jernih. Seandainya kamu sama saya bekerja sama untuk merebut hotel itu, pasti kita akan berhasil. Terus Arfa gimana? Lina, begini, kamu itu tidak usah peduliin Arfa karena Arfa itu bagian daripada kita. Saya sengaja nyuruh Arfa untuk di situ. Saya yang nyuruh. Jadi kamu sekarang harus nurut sama dia. Pak Surya, Arfa itu bodoh, nggak bisa diandalkan. Karena dia udah dibutahkan sama cinta. Saya tahu itu. Saya udah mengaturnya semuanya. Saya udah antisipasi. Sekarang begini. Poin terpenting, kamu coba harus nurut sama Arfa. Harus ikutin kemauan Arfa seperti apa. Dan kalau kamu ngikutin itu, rencana kita pasti berhasil. Kamu harus percaya. Oke, saya nggak akan lagi mengganggu Arfa. Aku yakin, tidak lama lagi, aku akan menguasai hotel itu. Dan aku akan menghancurkan keluarga Busari. Aku yakin. Ada apa ini sebenarnya? Aku nggak ngerti dengan apa yang kamu ngomongin, Jo. Lu nggak usah ngelak. Arfa, lu udah ketangkep basah. Sekarang lu ceritain sama Bella yang sebenarnya. Aku benar-benar nggak ngerti.
Sekarang apa yang aku harus omongin? Dasar munafik. Pura-pura nggak ngerti lagi. Arfa, lo denger ya. Lo udah tahu apa yang gue omongin. Sekarang lo ngaku sama Bella. Bilang kalau lo emang berencana untuk menghancurkan Bella. Iya kan? Cukup. Cukup, Jo. Asal kamu tahu, Arfa selalu ngebela kamu di depan aku. Membela? Orang kayak gini nggak mungkin membela saya, Bella. Yang ada dia cuma akan menjelek-jelekan saya. Karena dia berencana untuk merebut kamu. Terserah. Terserah kamu percaya apa enggak. Arfa selalu ngeyakinin aku kalau aku harus tetap cinta sama kamu. Dan Arfa juga yang selalu semangatin aku. Dia selalu ngingetin aku untuk hubungin kamu. Kamu salah, Jo. Kamu salah kalau kamu mikir Arfa yang nggak benar. Karena saya tahu, kamu ngelakuin ini semua karena kamu cemburu. Saya melakukan ini bukan karena saya cemburu, Bella. Tapi karena ini adalah yang sebenarnya. Cukup, Jo. Saya udah gak percaya sama kamu. Sekarang aku minta kamu keluar dari sini. Tapi Bella, Saya udah bilang, tolong kamu keluar dari sini. Keluar, Jo. sekarang kamu mungkin gak akan percaya sama saya, Bella. Tapi saya akan buktiin ke kamu kalau apa yang saya bilang itu benar. Kamu akan menyesal karena kamu sudah mempercayai cowok munafik itu. Saya nggak akan ngebiarin Arfa dan Papa menghancurkan kamu, Bella. Saya akan ngelakuin apapun untuk melindungi kamu. Apapun. Saya harus ketemu sama Aurel. Saya harus membicarakan ini sama Aurel. Udah, Fa. Kamu gak usah mikirin omongan Jojo. Aku yakin Jojo bisa ngelakuin itu semua. Dia cuma cemburu sama kamu. Makanya dia bisa ngejelekin kamu. Fa, kita temenan udah lama. Kita temenan dari kecil. Dan aku yakin kamu gak mungkin nyelakain aku. Kamu gak mungkin kan bersekongkol sama Pak Surya? Ya, aku percaya banget sama kamu, Fa. Tanpa kamu tahu, aku memang bekerja sama dengan Pak Surya, Bel. Tapi sama sekali nggak seperti yang dituduhkan Jojo ke aku. Bel, kamu tahu kan aku ada di sini untuk membantu kamu ngelola hotel. Kalau misalkan apa yang dibilang sama Jojo itu benar, bahwa aku mau berniat jahat sama kamu, aku nggak akan nolongin kamu, Bel. Iya, aku ngerti, Pak. Alhamdulillah, Bel, kalau kamu nggak percaya sama omongan Jojo, kamu masih percaya sama aku. Sekarang aku tenang. Makasih banyak ya, Bel. Jojo bilang banyak hal. Dan Jojo sempat jelek-jelekin saya. Jojo bilang sama Bella kalau saya bersekongkol sama Om. Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Aurel, Jojo, ada apaan, Jo? saya datang ke sini karena saya mau minta maaf sama kamu. Saya tahu waktu itu saya emang sangat menyebalkan. Tapi sekarang saya butuh bantuan kamu, Rel. Saya tahu
Arfa pasti ngomong sesuatu sama kamu. Tolong kasih tahu saya, Rel. Karena cuma dengan cara itu saya bisa mendapat Bella lagi. Udah deh, Jo. Kamu yang sadar dong bahwa Bella cewek yang kamu kejar-kejar selama ini udah ngelanjutin hidupnya dan menjadikan kamu masa lalunya. Jadi aku harap kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Lupain Bella dan lanjutin hidup kamu. Raffi, kakak kamu tuh. Ada apa lagi sih? Aku tuh pusing banget tau nggak? Aku tuh udah ngerasa terganggu. Apalagi kalau dia nanya soal Arfa. Ya aku kesel karena aku nggak tahu apa yang dilakuin Arfa. Tambah pusing lagi kalau Jojo nanya soal Arfa dan sangkut pautkan dengan aku. Masa sih Jojo kayak gitu? Ngapain juga aku bete kalau aku nggak ngerasa terganggu, Raf? Kayaknya kali ini Jojo udah benar-benar kelewatan. Gue harus ngomong serius sama dia. Ya udah, kamu tenang aja sekarang. Aku coba ngomong sama Jojo sekarang ya. Halo Arfa. Om Surya, saya mau menyampaikan sesuatu. Barusan anak Om, Jojo, dia datang ke sini. Dan dia ngomong macem-macem sama Bella. Terus dia ngomong apa aja sama Bella? Jojo bilang banyak hal. Dan Jojo sempet jelek-jelekin saya. Jojo bilang sama Bella, kalau saya bersekongkol sama Om. Gila. Ternyata Jojo benar-benar ngomong sama Bella. Gila banget. Aku benar-benar nggak nyangka kalau Jojo bakal cerita masalah ini sama Bella dalam waktu secepat ini. Arfa, gimana reaksi Bella kalau waktu dengar omongan Jojo? Ya, untungnya nggak segampang itu Bella percaya sama Jojo. Syukurlah. Tapi saya khawatir sama Jojo. Dia itu orangnya nggak gampang menyerah. Saya takut kalau misalkan Jojo itu bakalan menjadi-jadi dan ngomong macem-macem sama Bella. Kamu tenang aja, Arfa. Jojo bagian saya. Nanti saya akan bicara sama Jojo, ya? Baik. Kalau gitu, makasih banyak, Om. Gue nggak mungkin bisa kerja kalau gue nggak konsentrasi kayak gini. Gue harus bilang ke Bella kalau apa yang gue bilang itu benar. Tapi gue nggak mungkin langsung bilang ke Bella karena Bella pasti nggak akan percaya sama gue. Gue harus bener-bener nunjukin kalau Arfa itu bener-bener busuk. Tapi gimana caranya? Yuk, gue minta sama lo, gak usah cari gara-gara lagi sama orang. Gue nggak pernah punya niat untuk mencari permasalahan sama orang. Gue udah denger sendiri dari Aura. Kalau lo tuh udah ngebahas lagi masalah Arfa sama dia. Jo, kalau lo nganggap gue adik lo sendiri, dan lo nggak pengen hubungan gue sama Aura hancur, please, jangan ungkit-ungkit lagi masalah ini. Iya, lo tenang aja, Raf. Gue janji gue nggak akan ungkit-ungkit masalah ini lagi sama Aura. Dan gue akan minta maaf sama dia. Gue minta maaf ya. Soalnya gue udah bikin lo sama Aurel jadi berantem. Thanks ya. Kamu harus percaya sama saya, Bella. Arfa sudah ngobrol dengan Papa, dan mereka ngobrol cukup serius. Bahkan Papa sendiri yang bilang kalau dia akan berencana untuk merebut hotel ini dari kamu dan menghancurkan kamu. Dan dia melakukan itu dengan bantuan Arfa. Aku gak nyangka. Ternyata Jojo bisa segitu cemburunya. Sampai dia gelap mata. Dan dia tega banget ngelakuin hal seperti itu sama Arfa. Jojo jadi seperti itu mungkin karena akhir-akhir ini aku bersikap acuh sama dia. Sebenarnya aku gak pengen kayak gitu. Aku gak tega ngeliat Jojo kayak gini. Tapi aku gak bisa ngelarang janji aku sama Eyang.
Aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Aku benar-benar bingung. Ya Allah, tolong berilah jalan supaya aku dapat menghadapi semua masalah yang Kau beri. Lindungilah aku. Aku nggak sanggup. Rel, saya minta maaf buat sikap saya kemarin. Saya tahu, saya benar-benar lagi emosi. Dan saya seharusnya nggak bersikap seperti itu sama kamu. Bagus deh kalau kamu sadar. Satu lagi yang saya tegaskan sama kamu ya. Saya tuh nggak ada hubungannya apa-apa sama Arfa. Dan saya nggak peduli apa yang dia lakuin. Iya, saya tahu. Karena itu saya minta maaf sama kamu. Jo, sebaiknya kamu lupain Bella deh. Itu demi kebaikan kamu juga. Masih banyak kok wanita yang lebih baik daripada Bella. Dan yang lebih pantas buat kamu. Kalau saya bisa, saya pasti sudah melakukannya. Saya pasti udah senang. Dan saya nggak akan menderita kayak gini, Rel. Kamu pikir saya bahagia? Kamu pikir saya senang dengan keadaan yang seperti ini? Hari ini saya nggak enak badan. Saya minta izin untuk pulang duluan. Iya. Saya permisi. Kasihan Jojo. Cobanya begitu berat. Semoga aja Allah memberikan jalan yang terbaik buat dia. Ini semua gara-gara Bella. Lihat aja. Aku bahkan balas dendam sama kamu, Bella. Aku akan merebut semua yang kamu miliki sampai kamu nggak punya apa-apa lagi. Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Ya Allah, aku tidak tahu lagi apa yang sedang direncanakan oleh Mas Surya. Jangan biarkan Ibu dan Bella terluka, ya Allah. Lindungi mereka. Sadarkanlah suamiku agar ia menyadari semua kesalahannya dan bertobat kepadamu, ya Allah. Kabulkan doaku, ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jo? Kok jam segini udah pulang, Jo? Kamu sakit ya? Enggak, Ma. Jo nggak apa-apa kok. Jo cuma pengen lagi istirahat di rumah aja. Kamu lagi ada masalah ya, Jo? Cerita dong sama Mama. Bella, Ma. Tadi Jo ke kantornya Bella. Jo cerita semuanya sama Bella, Ma. Jo bilang kalau Papa dan Arfa bersekongkol untuk merebut hotel itu dari Bella. Cuma Bella nggak percaya sama Jo, Ma. Bella malah ngusir Jo. Sekarang Jo harus gimana? Jo udah berusaha bilang ke Bella, tapi Bella tetap nggak percaya sama Jo, Ma. Jo nggak mau kalau Bella akan hancur. Cuman karena Papa dan cowok munafik itu, Ma. Bella udah terlalu banyak menderita. Nggak ada lagi yang bisa kamu lakukan, Jo. Kamu sudah berusaha untuk memperingati Bella. Tapi Bella memilih untuk tidak mempercayai kamu. Kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa.
Sekarang, serahkan semuanya pada Allah. Mama yakin, Jo, suatu saat nanti semuanya pasti akan berakhir baik untuk kita semua. Ya. Ya udah, Ma. Jo istirahat dulu ya di kamar. Jo nggak akan diem, Ma. Kalau Jo diam dan tidak melakukan apa-apa, semuanya akan terlambat. Dan mungkin Papa sudah merebut hotel itu dan menghancurkan hidupnya Bella. Enggak, gue nggak akan membiarkan hal itu terjadi. Gue harus mencegah rencananya Papa dan Arfa. Itu yang terbaik buat Bella. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi pada. Halo. Assalamualaikum sayang, apa kabar di sana? Eyang, kabar Bella baik, Yang. Eyang gimana, Yang sehat kan? Eyang kapan pulang, Yang? Insya Allah Eyang pulang besok. Besok? Kebetulan banget, Yang. Bella ngadain festival masakan tradisional. Jadi Bella harap Eyang bakalan datang ke sini. Wah, hebat kamu ya. Ditinggal Eyang umroh, banyak sekali kamu yang sudah kamu buat untuk hotel. Jadi bagaimana selama ini Arfa membantu kamu kan? Ya, ini semua juga karena Arfa yang bantu, Yang. Bagus lah kalau begitu. Eyang senang kalau Arfa banyak membantu kamu. Oh ya, Yang, Bella juga ngundang orang-orang pengusaha hotel di Jakarta. Jadi Bella rasa pasti besok acaranya bakalan rame. Bella harap Eyang dateng ya. Bagus. Baiklah, sampai ketemu besok ya. Eyang besok itu sampai di Jakarta siang. Ibu, Bu, besok Eyang pulang loh, Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Jadi besok entu Bu Sari udah pulang. Ya Allah, bagus kalau itu. Berarti kan acaranya ya bisa makin tambah rame, ya. Bella, nape lo? Entu raut muka lo kok kayaknya kagak sedep amat. Nape? Jojo, Bu. Kenapa Pak Jojo? Kenapa Pak Jojo? Jojo tadi datang ke sini, Bu. Jojo bilang kalau Arfa itu jahat. Arfa sekongkolan sama Pak Surya buat ngancurin hotel ini. Tapi aku nggak percaya sama itu, Bu. Ya Allah ya Robi, untuk Pak Jojo ngomong begitu? Ya Allah, agak salah denger nih apa kita ya? Bella, tapi apa maksudnya? Ya, untuk Pak Jojo ngomong gitu ya apa maksudnya itu dia? Hah? Aku juga nggak tahu, Bu. Udahlah, Bu. Kita nggak perlu mikirin itu. Lebih baik sekarang kita pikirin untuk acara besok. Kita siap-siap, Ibu. Ya Allah Bella, lu kudu cari tahu Bella, cari tahu kenapa dia sampai ngomong kayak begitu. Nggak usah, Bu. Si Lina gimana, Bu? Udah, Bapak tenang aja. Entu Selina udah dikurung di dalam kamar. Nih, kuncinya juga bawa. Jadi untuk anak sekarang kagak bakal bisa bikin masalah lagi di sini. Tahu kagak, Pak? Nih, saking nahan emosinya, badan sampai basah kuyup. Ada ganti baju deh nih kita. Tapi rapi, Pak, Pak. Rapi, Pak. Bapak udah nggak bisa ngomong. Bapak bingung. Heran sama perubahan sifat si Lina ini. Kenapa bisa begitu ya? Itu dia, Pak. Si Lina entu ngiri sama si Bella. Ceritanya begitu. Jadi, itu si Bella kan nasibnya beruntung banget. Tahu-tahu dia bujuk aja, kaya, mentereng, semua dia punya. Nah, itu si Lina cuma jadi orang nomor 2. Jadi dia pengen kayak si Bella, gitu. Penggirian tuh anak. Ya bisa jadi begitu, tapi ini sebentar. Apa kita tidak keterlaluan nih?
menghukum si Lina seperti ibu tadi dikunci di kamar segala macam? Ya kagak, Bapak. Entu biarin aja kita agak keras sedikit aman tuh si Lina. Biar dia ngerti kalau yang selama ini dia lakuin itu salah banget. Kagak baik, kagak ada urusan tuh pengirian sama nasib orang lain. Jadi biar aja kita keras sedikit. Biar dia akhirnya sadar ya, kalau yang ada ngiri-ngiri cuma bikin sakit hati. Belum lagi dibenci sama Allah. Biar untuk si Lina ngerti, Pak. Ngerti menghargai orang lain dan mensyukuri apa yang dia punya, begitu. Ya iya, tapi ya udahlah. Mudah-mudahan dengan cara begini si Lina bisa berubah ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan aja ya, Pak ya. Duh, ya Allah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bete banget tau nggak? Aku bisa gila kalau seharian ada di sini. Ibu bener-bener jahat sama aku. Tega tau nggak? Ini semua gara-gara Bella. Lihat aja. Aku bahkan balas dendam sama kamu, Bella. Aku akan merebut semua yang kamu miliki sampai kamu nggak punya apa-apa lagi. Aku benci sama Bella, benci. Tapi lihat aja nanti, Pak. Jo nggak akan nyerah gitu aja. Jo akan bilang sama Bella. Jo akan buktiin semuanya sama Bella. Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Fa, kamu gak usah mikirin omongan Jojo ya. Aku rasa tadi Jojo emang lagi emosi banget. Dan Jojo juga gak suka sama kamu. Aku tahu, Bel. Kalau gitu, kita harus lupain semuanya. Dan kita harus lebih konsentrasi buat acara besok. Gimana? Kamu tenang aja ya. Lagian, aku juga udah gak mikirin masalah yang tadi kok. Makasih ya, Fa. Kamu udah nganterin aku pulang. Iya, Arpa. Makasih ya, kita udah dianterin segala, ya Allah. Itu aja sekalian mampir ya. Kita buka puasa bareng gitu, ya. Makasih banyak, Bu. Saya udah janji mau buka bareng sama keluarganya Om Susilo. Ya udah kalau gitu, salam deh buat untuk keluarga Pak Susilo. Iya. Yaudah kalau gitu, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Lina kemana sih, Bu? Lina, tuh. Ibu kunciin di kamarnya. Biar dia kagak bisa ngegrecokin lo lagi, Bella, gitu. Kasian, Bu. Aku yakin pasti Lina marah. Bella, udah kagak apa-apa. Entu si Lina ya, emang kudu digituin. Biar dia tuh mikir, terus dia bisa berubah. Ya, bukan apa-apa, Bella. Nih ibu kagak pengen kalau si Lina tuh jadi orang jahat, gitu. Iya, tapi nggak gini caranya, Bu. Sekarang kita harus bukain pintu kamar Lina. Kasian dia. Lina. Heh, udah puas kamu sekarang ngurung aku di sini? Lina, aku sama sekali nggak ada maksud ngurung kamu di sini. Justru aku khawatir sama keadaan kamu. Alah, nggak usah bohong deh kamu. Aku tahu, ini semua akal bulus kamu kan? Kamu sengaja ngurung aku di sini karena kamu nggak mau ngeliat aku di hotel. Astagfirullahaladzim, Lina. Lo entu ibu kurung ya supaya lo tuh sadar sama kesalahan-kesalahan lo. Kagak taunya tetep aja lo kagak sadar-sadar. Masya Allah, Lina, nih ibu sampai bingung ya. Ibu mesti bagaimana lagi sama lo, ha? Mesti bagaimana lagi? Ya Allah, Lina. Tega-teganya kok lo malah ngomong begitu sama si Bella. Nih si Bella ya baik banget sama lo, ngerti kagak lo? Dia yang minta supaya di pintu kamar dibuka. Dia tuh khawatir sama lo, ngerti kagak sih lo? Bu, terus aja belain dia. Aku emang selalu salah di mata ibu. Astagfirullahaladzim, Lina, lo kebangetan. Lo jadi anak. Sabar, Bu. Mungkin Lina juga lagi emosi. Kasian dia. Itu anak kebangetan, Bella. Ya Allah, kenapa aku harus ngalamin ini semua? Kenapa Lina jadi kasar sama aku? Ya Allah, berilah kekuatan kepadaku untuk menghadapi semua ini. Kamu harus percaya sama saya, Bella. Arfa sudah ngobrol dengan Papa dan mereka ngobrol cukup serius.
Bahkan papa sendiri yang bilang kalau dia akan berencana untuk merebut hotel ini dari kamu dan menghancurkan kamu. Dan dia melakukan itu dengan bantuan Arfa. Kenapa aku kepikiran terus omongannya Jojo? Ya Allah, apa yang telah Engkau rencanakan buatku? Gue gak bisa diem aja dan nunggu sampai besok. Gue gak tenang. Gue harus telepon Bella. Gue harus ngomong sama Bella. Jojo? Ayo Bella. Ayo Bella, angkat telepon gue, Bella. Gue harus ngomong sama lo, Bella. Angkat teleponnya. Enggak. Aku nggak mungkin angkat telepon itu. Aku udah janji sama Yang kalau aku nggak akan pernah berhubungan lagi sama Jojo. Gue harus ngomong sama lo, Bella. Angkat teleponnya. Halo. Bella. Bella. Bella, kamu harus dengerin saya, Bella. Kamu harus percaya sama saya. Kamu jangan mempercayai Arfa, Bella. Dia itu berniat jahat sama kamu. Halo? Halo? Bella? Bella udah gak mau dengerin gue lagi. Mungkin dia udah masuk ke perangkapnya Arfa. Jangan-jangan Bella udah suka sama Arfa. Enggak. Gue tahu siapa Bella. Dan hatinya Bella cuma buat gue. Gue gak mau Arfa ngancurin hidupnya Bella. Gue gak akan ngebiarin Arfa menghancurkan hidupnya Bella. Enggak. Eyang, gimana umrohnya? Alhamdulillah semuanya lancar. Eyang bersyukur sekali. Eyang pergi umroh, semuanya sepertinya diberi kemudahan oleh Allah. Alhamdulillah ya. Bagaimana tentang hotel? Apa perkembangannya selama Eyang pergi? Alhamdulillah Yang, semuanya berjalan dengan lancar. Dan Eyang harus lihat. Jadi kita membuat acara festival makanan tradisional. Jadi kita bikin acara buka puasa bersama. Dan aku rasa acara itu pasti bakalan bagus. Soalnya belum pernah ada satu hotel pun yang bikin acara seperti itu. Ya kan, Pak? Hebat, ide cemerlang itu. Siapa dulu dong, Yang? Bella. Eyang nggak nyangka kamu ternyata cepat juga belajar dari Arfa ya? Itu karena Bella juga sangat berbakat, Yang. Bukan karena aku juga. Nggak juga kok, Yang. Arfa banyak banget ngajarin Bella soal bisnis. Aku seneng banget melihat Bella sama Arfa. Arfa selalu bisa bikin Bella bahagia dan ketawa. Sepertinya mereka semakin dekat saja. Itu berarti Bella sudah bisa melupakan Jojo. Syukurlah. Jo, Ngapain Papa di sini? apa benar kamu sudah mengadu tentang Arfa? Iya. Kenapa? Papa kaget. Tapi tenang aja, Pak. Papa nggak usah khawatir. Karena Bella nggak percaya sama omongan Joe sama sekali. Papa puas kan? Puas? Tapi lihat aja nanti, Pak. Joe nggak akan nyerah gitu aja. Joe akan bilang sama Bella. Joe akan buktiin semuanya sama Bella. Kamu lihat sendiri kan, Mas? Gimana anak kamu membangkang sama kamu? Kasih. Aku pernah menjadi orang baik, tapi tidak mendapatkan apapun yang aku inginkan. Ya Allah. Istighfar, Mas. Bertobat, Mas. Minta ampun pada Allah. Kasih. Satu hal.
Dengan cara apapun kamu nasihatin saya. Dan sampai kapanpun kamu nasihatin saya tidak akan pernah nurut sama kamu. Tujuan kita lain. Astagfirullahaladzim. Aurel, ini ada undangan dari Omega Hotel. Kamu datang ya, nak? Mewakili Papa. Mereka mengundang kita. Rasanya nggak sopan kalau kita sama sekali nggak datang. Ini aku harus datang, Pak. Iya. Loh, emang kenapa? Ya, aku nggak suka aja sama yang Sari. Apalagi yang udah dilakuin sama Jojo sama Raffi. Aurel, apapun masalah yang ada antara Bu Sari, kamu, Jojo, Raffi, biarkan itu menjadi masalah pribadi. Jangan sangkut pautkan masalah ini dengan urusan bisnis, ya? Iya, Pak. Wah, bagus sekali penataannya. Jadi berubah nih lobinya. Alhamdulillah, makasih ya kalau Eyang yang suka sama kerjaan aku. Selamat datang kembali di hotel, Yang. Terima kasih. Kerja kalian bagus sekali dan rapi. Cuma bikin begini aja pakai dipuji segala. Bisa gede kepala tuh orang. Maaf Bu Sari, ini festival makanan tradisional ini sekalian entu buat penyambutan kedatangan Bu Sari pulang dari umroh gitu. Terima kasih ya. Eyang, kita pamit sebentar ya. Karena masih ada barang dan perlengkapan yang mesti kami periksa. Permisi Eyang. Bu Juleha, bagaimana hubungan mereka? Tuh Bu, mereka ya makin lama tuh kayaknya makin akrab gitu, makin deket. Bener? Iya beneran Bu, malahan ya. Nih, itu si Bella lebih kelihatan semangat gitu, lebih kelihatan ceria gitu Bu. Bagus kalau begitu. Ternyata rencanaku berjalan lancar. Kamu yakin mau pergi ke sana? Mau nggak mau, aku harus ke sana. Siapa lagi coba yang wakilin hotel ini kalau bukan aku? Sebenarnya sih aku ragu. Aku takut dipermalukan Eyang di sana. Sayang, kamu tuh nggak perlu khawatir kayak gini, ya? Aku tahu kok Eyang kayak gimana. Dia itu orangnya profesional. Jadi Eyang nggak mungkin ngelakuin hal-hal serendah itu. Sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk membuka kedoknya Arfa. Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Alhamdulillah, semuanya udah siap ya. Aku senang banget, Fa. Kita coba cek yang lain yuk. Siapa tuh udah siap juga. Soal daftar tamu yang hadir udah fix. Kita coba tanya aja sama penerima tamu. Apa semua tamu sudah mengkonfirmasikan kedatangan mereka? Udah Bu, ini daftarnya kalau Ibu mau lihat. Terima kasih. Kenapa Hotel Belawan diundang? Ya kan saya hanya mengundang hotel-hotel yang pernah bekerja sama dengan hotel kita. Belawan Hotel salah satunya. Kalau Jojo sama Raffi sampai datang, bisa-bisa mereka bikin ribut di sini. Fah, aku takut banget, Fah. Kalau Raffi sama Jojo bakal datang ke sini. Aku nggak mau acara kita gagal. Udahlah Bel, gak usah pusingin dulu masalah mereka. Lagian belum tentu juga kan kejadiannya seperti itu. Ya udah mendingan sekarang kita sambut aja para tamu yang akan datang ya. Iya. Terima kasih.
Mas, minta satenya ya. Sebentar ya Bu, satenya masih dibakar. Makasih ya, Mas. Bang Supri, lihat si Idung nggak sih dari tadi? Itu, si Oim. Tadi sih ada di sekitar sini. Tahu kemana? Ini udah kesekian kali dia begitu. Kerja, taunya molor. Kerja, taunya molor. Mesti dikasih pelajaran. Kalau nggak jarinya kita bakar, matanya kita bakar. Liatin aja. Kalau kesini mesti kerja, bukan tidur. Atau enggak godain cewek. Gue mesti cariin. Bentar ya bang, terusin kipasnya. Hai Cinta. Boleh kenalan nggak? Hah? Boleh bang, saya Sinta. Abang? Panggil aja Oim. Bang Oim. Masih keturunannya Kong Ji, anak kesayangan Bang Pitung. Abang masih single, bener-bener. Perjaka Tulen. No, kartu garansinya masih ada. Bener-bener 100%. Abang nggak pernah bohong, jarang. Cantik juga sebelahnya tuh. Neng Cinta cantik. Bagaimana kalau besok kita jalan-jalan ya? Kita jalan-jalan naik delman. Wah, ada film bagus. Kita jalan. Aduh, Abang Oim. Kemana aja sih Bang dicariin? Kok ada di sini? Ternyata si abang pacaran sama cowok. Ayo kabur. Ini salah. Ini bener-bener kebangetan nih ya. Lolos nih, aduh. Gimana Udah, itu Bang menonton Oim. layar tancap tadi lah. Udah, mendingan nonton sate aja Bang Oim. Kok gue jadi keterusan sih? Aduh, gimana sih gara-gara Bang Oim sih? Cinta. Bang Oim. Oh, lu gimana sih? Hancur dah nih. Udah, ribet banget lo. Kan janjinya mau bantuin gue kerja. Ngapain jadi godain cewek? Ini namanya usaha lah kan boleh-boleh aja. Aduh, meleler tancep lah. Udah. Kagak ada. Sekarang bantuin gue bakar sate. Udah. Sinta. Udah. Iya. Ke bawah gitu. Kamu kok kelihatannya tegang banget kayak gitu sih, Bel? Santai aja lagi, Bel. Aku yakin banget semuanya bakalan berjalan dengan lancar. Kamu kenapa lagi, Bel? Kirim Jojo. Bel, aku yakin banget kok Jojo nggak bakalan datang. Ya, mudah-mudahan aja ya. Aku berdoa semoga Raffi sama Jojo nggak datang ke sini. Tuh kan, itu Aurel dan Raffi datang. Sekarang kamu bisa bernafas lega kan? Karena aku yakin banget kan, sekarang Jojo nggak bakalan datang. Ya udah, aku kesana dulu ya. Halo, selamat datang. Duh, kalian mesra banget nih. Kami nggak lama di sini. Kami datang ke sini cuman mau datang ke undangan kalian. Kami nggak mau mempermalukan Belawan Hotel. Jangan jutek kayak gitu dong, Rel. Kamu kayak anak kecil aja. Arfa, kamu kan tahu sendiri. Papa tuh punya banyak hotel. Ya kamu tinggal pilih dong kerja di mana. Tapi kok malah kerja di sini sih? Ayo Raf, gerah di sini. Festival seperti ini diminati banyak pengunjung ya. Dan ini bagus loh untuk promosi hotel kita. Tapi yang kita jangan seneng dulu. Soalnya kita harus mempromosikan terus Omega Hotel ini ke semua orang. Oh iya. Aku juga punya ide untuk menggelar parade tarian daerah. Kita undang penari-penari dari berbagai daerah untuk menampilkan keanekaragaman dan kekayaan Indonesia ke seluruh pengunjung. Hal ini bukan hanya untuk menarik minat pengunjung, tapi juga mempromosikan Omega Hotel ke seluruh daerah. Hebat kamu. Iya, aku juga setuju. Itu ide yang sangat bagus. Apalagi setelah kita lihat respon dari pengunjung sangat bagus banget kan. Dan apalagi dengan adanya tari daerah, aku yakin pasti pengunjung juga semakin ramai. Ya kan ya? Pak, gimana kalau untuk menarik para tamu, kita membuat acara seperti yang ada di sini, Pak. Di sini kan dibilang kalau penari-penari tradisional itu akan menarik para tamu, Pak. Gimana Jojo?
Itu kan rencana idenya gue sama papa. Gimana Arfa bisa tahu tentang ini? Sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk membuka kedoknya Arfa. Bella, saya akan membuktikan ke kamu kalau Arfa ini adalah penjahat. Rencana yang baru saja diomongin sama Arfa, itu adalah rencananya saya dan Papa. Kami bahas rencana ini sewaktu kami masih bekerja di hotel ini. Hanya saya dan Papa yang mengetahui rencana ini. Bagaimana mungkin Arfa bisa mengetahui ini? Kalau dia nggak bersekongkol sama Papa. Cinta tak lagi. Kalau sampai yang kenapa-napa, saya janji, saya nggak akan pernah bisa maafin kamu. Dan sekarang, tolong kamu keluar dari sini. Si Arfa juga bego banget. Dia nggak tahu apa kalau dia dimanfaatin sama Pak Surya. Tapi aku tahu. Dan hal ini bisa aku manfaatin untuk mendapatkan semua yang aku inginkan. Eyang ingin kalian berdua bertunangan. Karena Eyang pikir kalian pasangan yang sangat serasi. Dan Eyang juga yakin kamu bisa membahagiakan Bella dan menjaga Bella dengan baik. Bella lagi nggak pengen ngebahas masalah itu. Dan sekarang Bella sama sekali nggak pengen untuk berhubungan sama siapapun. Kamu nggak tahu kalau Bella sekarang bertunangan dengan Arfa.